Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Prabu Angling Dharma selama ini memang sangat kental nuansa mitosnya. Jejak leluhur, kemampuan ilmu kanuragan, dan kebijaksanaannya terkesan sangat dekat di hati, terutama para pemirsa dan pecinta kisah yang melegenda di layar kaca tersebut. Namun, bagi sebagian masyarakat Jawa, Angling Dharma bukanlah tokoh rekaan semata. Adanya bukti-bukti peninggalan seperti situs melawatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan keberadaan makam di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diyakini tempat peristirahatan terakhir Sang Prabu. Setidaknya menjadi jawaban sekaligus gambaran yang memungkinkan Angling Dharma pernah memerintah kerajaan Malawapati di masa lampau. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Damar Sasangka dalam bukunya Roro Anggraini Asmaradahana Panjalu Janggala tahun 2016 mengungkapkan silsilah Prabu Angling Dharma menurut versi sejarah. Nama asli Raja Malawapati itu dimungkinkan adalah Prabu Aji Dharma, putra Mapanji Astra Dharma dan Dyah Ayu Pramesti. Kerajaan Panjalu dan Jenggala merupakan dampak dari pemisahan wilayah Prabu Erlangga di akhir masa pemerintahannya akibat dari perselisihan kekuasaan dari keturunannya. Prabu Angling Dharma adalah ksatria persilangan Trah Panjalu dan Jenggala. Persilangan darah bangsawan Panjalu dan Janggala terjadi dalam diri Sariwahana, putra Sudarsyana, seorang kesatria dari Panjalu, yang menikah dengan putri Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu, penguasa Janggala. Sang ayah Mapanji Astra Dharma merupakan putra dari Mapanji Sariwahana, anak Sudarsyana, yaitu adik kandung Mapanji Bameswara yang pernah memerintah kerajaan Panjalu atau Daha pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Sementara Dyah Ayu Pramesti, sang ibu, adalah putri dari Prabu Jayabaya, anak dari Prabu Mapanji Bameswara. Dengan demikian, Angling Dharma merupakan cucu Prabu Jayabaya, penguasa era keemasan kerajaan Panjalu atau Kadiri yang beribu kota di Daha pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Dikisahkan perpecahan antara Panjalu dan Janggala ini pun tidak berkesudahan. Perkawinan Astra Dharma dan Dyah Ayu Pramesti mendapatkan pertentangan dari sebagian bangsawan Panjalu, sebab darah Jenggala yang mengalir dalam diri Astra Dharma nantinya yang akan berkuasa atas Daha. Astra Dharma yang mendapat pertentangan dari para bangsawan di Daha akhirnya memilih meninggalkan keraton Daha dan bergabung dengan kakeknya Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu di Janggala. Namun sang istri Dyah Ayu Pramesti
sudah mengandung buah cinta dari keduanya yang kelak dinamakan Aji Dharma atau Angling Dharma. Peristiwa tersebut membuat Prabu Jayabaya gusar. Janggala kemudian diserbu secara besar-besaran hingga menenggelamkan kerajaan Jenggala, termasuk tewasnya sang mantu Jayabaya sendiri, yaitu Astra Dharma. Selama kepergian saya, biar Kang Mas Batik Madrim yang akan menjalankan tugas kenegaraan dan seluruh kegiatan. Prabu Angling Dharma dikisahkan sebagai Raja Malawapati yang arif dan bijaksana, serta mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Kegemaran Angling Dharma berburu sejak kecil membawanya bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Dewi Setiawati, yang kemudian dipersuntingnya sebagai permaisuri kerajaan Malawapati. Berkat ilmunya yang bisa mengetahui bahasa binatang, Setiawati pun penasaran dan minta untuk turut diajarkan kepada Angling Dharma. Namun karena sudah berjanji dengan gurunya untuk merahasiakan ilmu tersebut kepada siapapun, Angling Dharma lebih memilih mendapati sang permaisuri Pati Obong bunuh diri daripada mengingkari janjinya pada sang guru. Setelah meninggalnya Dewi Setiawati, Angling Dharma kemudian pergi mengembara hingga sampai di kerajaan Bojanegara. Di tempat inilah ia kemudian bertemu dengan Anggorowati, putri Raja Bojanegara. Akhirnya Angling Dharma membawa Anggorowati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan keduanya itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma yang kemudian menggantikan kakeknya menjadi Raja Bojanegara. Tidak ada kepastian kapan dan bagaimana Angling Dharma bertahta di kerajaan Malawapati. Berdasarkan penelitian Tim Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, ditemukan sejumlah tempat dan nama di Kabupaten Bojonegoro yang juga terdapat dalam naskah kuno, yaitu Serat Angling Dharma. Di situs melawatan yang diyakini merupakan petilasan kerajaan Malawapati, terdapat nama, istilah, atau sebutan yang sama dengan yang ada dalam Serat Angling Dharma. Istilah dusun budak, tanah tibong, yaitu tempat istri Angling Dharma membakar diri, gedung andu, dan sebutan demang klingsir atau orang yang pekerjaannya menangkap dan memelihara burung. Sementara itu, Kabupaten Pati pun tidak ketinggalan. Di Desa Melawat atau Mlowopati, Kecamatan Sukolilo, terdapat makam yang diyakini sebagai makam Prabu Angling Dharma maupun Sang Patih Batik Madrim. Terdapat juga gua yang sangat dalam, yaitu Gua Eyang Pikulun, Naga Raja Guru Prabu Angling Dharma, juga tempat pemandian yang sampai sekarang masih disakralkan oleh penduduk setempat. Demikian Sobat Hasata yang budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.